Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Suryani, saya dari tingkat 1A. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan di SMA Informatika Ciamis. Yuk ikuti saya. Di sini kakak akan membawakan materi mengenai kegiatan keluarga bagi remaja. Kalian mengenal sama keluarga, apa sih keluarga itu menurut kalian? Apa itu keluarga? Ya deh, apa itu keluarga? Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena ikatan pernikahan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa sih kita harus berkeluarga? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus berkeluarga? Atau fungsi dari keluarga sendiri? Ada yang tahu? Ya, ada lagi? Oke, di sini fungsi keluarga adalah membentuk karakter dan kebiasaan dari seorang anak. Pendidikan yang pertama berlangsung di dalam keluarga, bukannya di sekolah. Maka dari itu, kenapa kakak mengambil materi ini? Karena seorang pasangan atau calon pengantin harus mempunyai persiapan yang matang untuk membentuk suatu keluarga sehingga keturunan yang dihasilkan akan berkualitas. Kemudian menurut BKKBN ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi agama, memberi identitas agama kepada anak yang baru lahir. Artinya keluarga menanamkan nilai-nilai agama sejak anak baru lahir, sehingga ketika anak tumbuh dewasa akan tumbuh menjadi anak yang patuh terhadap larangan dan dibentuk oleh temannya. Kemudian yang kedua, fungsi sosial budaya, belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan serta mengenal adat istiadat. Maksudnya keluarga mengajarkan untuk membentuk suatu hubungan dengan lingkungan dan masyarakatnya, dan juga menanamkan nilai-nilai moral dan adat istiadat rumah. Kemudian yang ketiga ada fungsi cinta dan kasih sayang. Sejak bayi dilahirkan, sejak itulah anak mengenal kasih sayang. Maka dari itu penting anak tumbuh dalam kasih sayang, sehingga anak akan tumbuh menjadi orang yang penyayang juga. Yang keempat, fungsi perlindungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab 1 Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan pemerintah. Kemudian yang kelima, fungsi reproduksi. Seperti yang tadi kita disebutkan ya, untuk meneruskan keturunan. Ya, itu benar sekali. Sebagai pengurus dan pemantau reproduksi keturunan yang sehat dan terencana, sehingga akan menghasilkan generasi yang berkualitas dan juga berkah. Kemudian yang keenam, sosialisasi dan pendidikan. Tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya, serta dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, fungsi ekonomi. Ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, mengajarkan anak untuk menabung dan menumbuhkan nilai usaha sangat penting diterapkan sejak dini. Kemudian yang terakhir, lingkungan. Gaya hidup kalau masyarakat tersebut bisa ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Contohnya seperti itu. Dan kenapa sih kita perlu kesiapan yang berkeluarga? Yang tahu kenapa? Tadi kan kita disebutkan bahwa sebelum berkeluarga kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, sehingga anak tumbuh akan mempunyai pengetahuan dan berkualitas serta pintar. Nah,
Kemudian, kesiapan berkeluarga ada 10 dimensi. Artinya, sebelum berkeluarga, kalian harus menyiapkan 10 dimensi tersebut. Yang pertama, ada kesiapan usia. Usia menikah ideal adalah 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa 21-25? Ya, benar sekali, pemikirannya sudah matang. Sehingga nanti anak tidak akan kurang sayang dari para keluarga. Juga ada bagi perempuan pada umur 21 masyarakat pada umur 25 itu sudah anak. Dan akan terhindar dari resiko yang sangat berbahaya seperti kendaraan seperti tadi. Kemudian dimensi finansial, memiliki karir yang tetap dalam jangka yang panjang. Pasangan yang akan menikah harus memiliki karir yang tetap dalam jangka panjang, sehingga ketika mereka sudah berkeluarga tidak akan bergantungan sama orang tua dan tidak akan menyusahkan keluarga lainnya. Kemudian dimensi fisik, kemampuan menjaga dan merawat serta reproduksi dari bidang kesehatan. Kemudian dimensi mental, mampu berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Kemudian ada emosi, kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga mampu memahami perasaan orang lain. Jadi tidak egois ya, pasangan tersebut memahami satu sama lain. Tidak akan menimbulkan hal yang begitu berbahaya. Kemudian dimensi sosial, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kemudian moral, kemampuan untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kehidupan, kesabaran, komitmen dan memaafkan kesalahan. Kemudian selanjutnya dimensi keterampilan hidup. Seorang pasangan harus mempunyai kualitas untuk mewujudkan keluarga yang bermakna atau life skill, contohnya memperbaiki sehingga nanti anak yang akan lahir dan memiliki penyakit bawaan atau penyakit. Kemudian untuk personal, kemampuan membangun hubungan dengan pasangan dan keluarga pasangan. Kemudian yang terakhir keluarga. Keluarga merupakan kunci pertama dan utama bagi anak. Kemampuan berpikir, memahami, mengungkapkan pendapat berdasarkan fakta merupakan modal utama dalam menghasilkan keluarga. Jadi, sebelum kita berkeluarga, kita harus menyiapkan 10 aspek dimensi tersebut. Sehingga kita akan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta tidak akan berujung pada kegagalan atau perceraian. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.